Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Asian Champions League 2 antara Selangor FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung secara dramatis dengan skor 2-3. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Persib Bandung untuk sementara belum terkalahkan di kompetisi ACL 2 dan berada di posisi puncak grup G. Dengan demikian, Persib Bandung masih menjaga peluang untuk bisa lolos dari fase grup. Dan seperti yang kita pahami, bahwa fokus dari manajemen Persib adalah untuk bisa membawa Persib Bandung lolos dari fase grup ACL 2 musim ini. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa itu adalah hal yang sangat sulit. Walaupun sulit, tetapi tidak mustahil. Artinya apa? Artinya, para pemain dari Persib Bandung harus punya level kepercayaan diri yang baik. Bukan berarti overconfident, tetapi mereka harus percaya diri pada saat mereka menginjak lapangan. Dengan cara seperti itu, tentunya para pemain Persib Bandung bisa bermain lebih tenang. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pemain Persib Bandung pada saat sekarang mereka sedang berjuang di fase ACL 2 adalah tentu untuk juga menjaga kebugaran mereka, karena mereka juga bermain di kompetisi lainnya, yaitu di Super League. Meskipun kita tahu bahwa jadwal mereka sekarang sudah diatur sedemikian rupa agar para pemain itu bisa bermain di dua kompetisi yang berbeda dengan waktu istirahat yang cukup. Oleh karena itu, kalau kita sering melihat bahwa para pemain Persib Bandung itu bisa mencetak gol di babak kedua, bahkan melakukan comeback, karena para pemain Persib Bandung yang pertama punya level kepercayaan diri yang tinggi, bukan overconfident lagi-lagi, tapi mereka punya level kepercayaan diri dan rasa optimisme bahwa mereka bisa meraih hasil akhir yang positif di atas lapangan, apakah itu seri atau menang. Dan yang kedua, tentu mereka berada dalam kondisi 100% bugar. Jika tidak, maka tentu Boyan Hodak akan menaruh mereka lebih dulu di bangku cadangan, tapi nanti tentu akan dimainkan di babak kedua dengan harapan mereka bisa menjadi yang namanya game changer, atau istilah keren yang biasa kita pakai dalam sepak bola adalah super sub. Tapi ada satu masalah yang bisa mengganjal para pemain Persib di atas lapangan, atau yang bisa juga menyulitkan Persib Bandung lolos dari fase grup ACL 2 musim ini. Apa masalah tersebut yang bisa terjadi di atas lapangan? Pada saat para pemain melakukan kesalahan, terutama di area pertahanan mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak salah yang dikatakan oleh Ketua Viking Tobias Ginanjar pada saat dia hadir di podcast Bincang Bareng Bindar, yang pada saat itu saya menanyakan kepada Mas Tobi, kira-kira tim mana yang akan bisa menyulitkan Persib Bandung di kompetisi Super League musim ini. Dan saya juga kaget dengan jawabannya bahwa yang bisa menyulitkan Persib Bandung adalah Persib itu sendiri, atau para pemain Persib itu sendiri, jika mereka terlalu percaya diri di atas lapangan. Jika mereka tidak fokus 100% di atas lapangan, dan tentunya jika mereka sering melakukan kesalahan di atas lapangan. Dan kita lihat itu terjadi kan di pertandingan malam hari ini, sehingga Persib ketinggalan dulu dengan skor 2-0. Tapi Boyan Hodak, pelatih Persib ini, adalah sosok yang sudah memahami karakter dari para pemain Persib Bandung satu persatu. Dan dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk menentukan starting lineup, dan juga tentunya ada rencana nanti untuk bisa memainkan pemain dari bangku cadangan. Kadang-kadang itu berhasil, kadang-kadang tidak berhasil, dan itu wajar saja. Tapi paling tidak, Boyan Hodak punya naluri yang baik untuk menentukan starting lineup, dan juga tentu melakukan perubahan dengan pergantian pemain dan cara bermain. Jadi seorang pelatih yang cerdas itu bukan saja melakukan substitution atau pergantian pemain dari bangku cadangan, tapi juga harus mengubah cara bermain timnya. Seperti apa cara permainan dari Persib yang berubah
dibandingkan babak pertama tadi. Sabar ya, ini konten ini cukup panjang. Jadi saya harapkan teman-teman mendengarkannya sampai akhir tanpa juga kalian forward. Dengarkan baik-baik dan jujur nih, saya harapkan konten ini akan didengar oleh manajemen Persib Bandung juga. Walaupun saya kenal dengan mereka, tapi saya harapkan teman-teman juga bisa menyampaikan karena ini bentuk apresiasi Triple B terhadap manajemen Persib Bandung yang betul-betul serius membentuk tim ini dan juga memberikan keleluasaan kepada pelatih mereka Boyan Hodak untuk menentukan apa yang dia perlu lakukan untuk membuat tim ini menjadi tim yang tangguh dan juga yang bisa bersaing di dua kompetisi yang berbeda yang kita tahu itu adalah hal yang sangat sulit mereka lakukan. Tapi juga teman-teman perlu memahami bahwa segala bentuk proses yang dilakukan oleh manajemen Persib itu adalah demi kebaikan tim untuk jangka panjang. Jadi jika memang teman-teman nanti melihat ada turbulensi atau ada inkonsistensi dalam permainan Persib, maka itu adalah suatu hal yang wajar dengan perubahan signifikan yang dilakukan di tim ini. Tapi selain itu juga ada request dari Triple B, buat konten ini meledak, melewati 500.000 views. Saya tunggu itu bisa gak melewati 500.000 views. Ini harus sampai ke seluruh pelosok negara lah. Pokoknya lihat bagaimana caranya. Berapa? 1 juta. Ya kalau bisa 500.000 lah. Nah itu Boboto yang ngomong ya di belakang layar. Jadi saya sebenarnya sudah capek. Saya mau tidur karena 2 hari berturut-turut saya begadang kan saya siaran. Ada siaran Liga Champions, Lawe Pralon Arsenal. Saya pulang jam 3 itu saya sampai rumah. Terus saya siaran juga yang kemarin tuh live delay. Borneo FC lawan Dewa United. Saya pulang juga sampai jam 2. Tapi nah karena di belakang kamera itu adalah Boboto dan Menteri Pertahanan di rumah ini, nah ya udah mau nggak mau saya harus buat konten ini. Padahal lagi capek, tapi saya nonton ini pertandingan dan saya catat beberapa hal yang saya catat. Ini saya catat semua nih. Kalau nggak nanti saya ngomongnya nanti ngarul ngidul ya, seperti itu istilahnya. Oke, kita lihat dulu sebetulnya Selangor ini bukan tim yang performanya lagi baik akhir-akhir ini. Artinya apa? Artinya mereka akan bermain lebih defensif lawan tim yang materi pemainnya lebih baik. Betul kan, Persib Bandung. Tapi ternyata tim ini fokusnya adalah bagaimana mereka bisa mengganggu irama permainan dari para pemain Persib. Tapi tunggulah, saya jangan masuk ke sana dulu. Saya mau membahas starting lineup yang jujur. Bahkan saya ada WA salah satu kawan saya yang merupakan fans Persib. Ini benar. Saya WA dia seperti ini ya. Oke, saya jelasin lineup-nya dulu nih. Oke, dari lineup Teja Pakualam ya lagi on fire. Patricio, Julio Cesar mainnya sebelumnya lawan Bali United bagus. Dan ada Frans Putros yang bermain di kanan tapi di pertandingan malam hari ini kurang stabil dia permainannya. Eleanor Reinders, oke. Maklock terlepas dia melakukan 2 kali kesalahan tapi asis mahal dia kasih ke Adam Alis. Luciano mainnya bagus tapi ternyata ada perubahan untuk memainkan pemain yang lebih bugar yaitu Robbie Darwis. William Barros, what a player man. Ini Persib mengontrak dia ini benar-benar pilihan yang tepat ya sejauh ini ya, luar biasa ini pemain. Ada Berguinho, kemudian ada Tom Hay, sang profesor, mainnya bagus. Walaupun tampaknya dia kemudian sudah mulai kelelahan. Andrew Jung, wah ini pemain ini mah memang finisher ya. Nah dari starting lineup ini, saya bingungnya kenapa Berguinho yang dipilih. Saya bingung gitu, kok Boyan Hodak memilih Berguinho. Saya bahkan WA ke kawan saya, yang merupakan Boboto. Nah, apa ya saya WA ya. Nah, dia tanya saya dulu, ini lolos gak Persib? Saya jawabnya imbang feeling saya. Terus dia gak jawab. Setelah itu saya tanya kok Berguinho starter ya. Dia belum menjawab sampai sekarang dia belum menjawab. Mungkin dia lagi nonton ini pertandingan atau mungkin nobar kali dia. Nah jadi saya agak bingung kenapa ini Berguinho yang dipilih ya. Karena kan biasanya kan ini Ramon yang turun. Tapi Ramon oke lah gak turun. Tapi mungkin Sadil. Ternyata gak salah juga. Boyan Hodak memilih Berguinho terlepas. Dia beberapa kali juga tidak bisa memberikan umpan yang akurat. Tapi Berguinho ini pemain yang bisa sebetulnya memproteksi bola, tinggal bagaimana dia mengambil keputusan lebih cepat untuk membagi bola. Nah itu sangat penting. Dari Selangor, mereka punya pemain yang bagus nih, sebetulnya nih kalau saya melihat ya. Ada Clough, ada juga mereka punya Fortes, dan ada juga mereka punya Diarra. Diarra ini sulit sekali dilewati, dan Nazril. Nazril ini saya ingat nih penjaga gawang muda Malaysia ya. Bagus sekali nih kiper, kalau gak ada dia, si Selangor udah kalah mungkin 2-6 gitu ya. Banyak save yang dilakukan. Oke, dari jalannya pertandingan, para pemain Selangor tuh sudah fokus bagaimana mengganggu para pemain Persib. Tentu dengan pressing kuat. Karena mereka kalah pressing di pertemuan pertama. Dan saya katakan kepada teman-teman, bahwa kesuksesan Persib sebelumnya menang lawan Bangkok United dan juga Selangor, karena mereka mampu melakukan counter pressing yang kuat. Jadi pada saat itu Persib mendapatkan bola di ruang pertahanan, Berguinho itu di-press
Nah, memang mungkin kita melihatnya, wah Bergwijn salah. Ya, sulit juga bagi dia ya, ketika dia di-press ya. Ketika dia di-press itu dia sulit, dia kehilangan penguasaan bola. Tapi pada saat dia turun, nah, ini ada satu hal yang seharusnya dia hindari, yaitu bertabrakan dengan Marklock kalau nggak salah. Nah, itu yang harus dia hindari sebetulnya. Karena seharusnya Marklock itu bisa mengcover, tapi karena Bergwijn bertabrakan dengan dia, maka pemain Selangor itu lewat. Kemudian dia memberikan crossing, gol. Itu gol di menit-menit awal, kalau nggak salah menit ketiga atau 4 ya, sudah gol ya. Nah, sebetulnya itu kan masih menit-menit awal, tapi para pemain Selangor ini pintar. Pressing aja terus pokoknya. Ini bukannya mainnya gerasa gerusuk, tapi seradak seruduk Selangor. Dan itu adalah taktik mereka. Saya pikir, ya itu adalah game plan mereka lah ya. Pelatih mereka ini juga sebenarnya, akhirnya saya lihat kok lesu dia di bangku cadangan pada saat sudah 2-2 ya, Christophe Gamel. Lesu loh dia, nggak ngerti kenapa. Terus setelah itu, Patricio own goal sama juga nih. Karena kesalahan dari para pemain Persib yang tidak bisa reorganisasi permainan. Jadi secara cepat dalam tempo 17 atau 18 menit Persib itu kemasukan 2 gol. Dan Persib tidak bisa membangun serangan karena kena terus counter pressing. Jadi para pemain Persib ini sepertinya belum bangun nih dari tidurnya di menit-menit awal. Kelihatan mereka gak bisa counter pressing. Jadi ditekan terus, dan ini gol kedua juga menurut saya gak sesuatu yang berbahaya. One on one kalau nggak salah itu pemain Selangor, kemudian bola diberikan ke sayap, crossing, karena ada kepanikan Patricio gol bunuh diri. Setelah itu perlahan-lahan Persib mulai naik ya, tempo permainannya mereka bisa menciptakan 3 peluang, ada Bergwijn, ada William Barros, dan kalau nggak salah ada Luciano juga. Nah, saya terus menunggu babak kedua akan ada pergantian pemain nggak? Ternyata belum, babak kedua dimulai, dan sebetulnya kunci bagi sebuah tim untuk comeback setelah tertinggal, apakah itu 1-0 atau 2-0 atau 3-0, itu kuncinya itu adalah sebetulnya 10 menit awal babak kedua. Itu jendela yang mereka punya. 10 menit awal itu kalau mereka bisa cetak gol, mereka punya peluang untuk comeback. Karena kalau mereka cetak gol di jendela 10 menit awal babak kedua, itu bisa mengganggu psikologi para pemain tim lawan. Pasti kena itu mentalnya. Yakinlah, sering begitu juga di Eropa. Dan ternyata bagus ini golnya. Kita lihat bahwa Andrew Jung bisa mencetak gol nih, kalau nggak salah yang memberikan umpan ini kan si Bergwijn kan. Nah, tapi Andrew Jung ini adalah finisher. Nah, ini bagus. Dia finish ini bagus karena dia belum tentu akan mendapatkan peluang lagi sebab dia dijaga sangat ketat. Setelah 2-1, tapi saya melihat para pemain Persib walaupun menciptakan peluang, tapi sulit untuk bisa mengeksekusi atau shooting ketika mereka di dalam kotak penalti. Karena para pemain Selangor bukan parkir bis, tapi mereka parkir panser. Udah gak bisa keluar itu mereka. Kena mental mereka sebetulnya pada saat Persib sudah mencetak 1 gol. Tapi kemudian inilah kehebatan dari Boyan Hodak. Tadi kan saya katakan kepada teman-teman, saya kaget kenapa Bergwijn dimainkan. Tapi oke lah, terlepas Bergwijn banyak juga kesulitan memberikan umpan-umpan yang akurat, tapi itu yang dia kasih assist, itu assist yang mahal. Ya kalau nggak salah dia itu kan yang memberikan assist, kan pemain bernomor punggung 97, iya dia itu. Nah terus saya kagetnya begini, Frans Putros ditarik, Robby Darwish dimasukin. Robby Darwish yang kita tahu jarang juga masuk sebagai pemain ganti. Mau apa ini Boyan Hodak? Tapi terus saya ingat Robby Darwish ini bisa mengambil lemparan ke dalam yang jauh. Itu 1 poin. Ketika para pemain Selangor tentu stamina-nya mulai menurun, ya mereka akan kesulitan dalam hal itu, dan Robby Darwish kuat pressing. Dan Luciano ditarik keluar, Adam Alis. Nah, ini berarti apa? Mengejar gol. Adam Alis mencetak gol di pertemuan pertama kan. Beckham Putra masuk, Bergwijn keluar. Kenapa? Menambah kecepatan di sayap. Tapi Beckham Putra juga terlalu lama menguasai bola. Ini juga suatu saran yang ingin saya berikan kepada Etam ya. Jadi Etam nih saran dari saya sebagai pengamat. Saya bukan fans Persib, sumpah saya bukan fans Persib. Tapi ini saran saya karena saya juga ingin Anda berkembang nanti main di timnas. Dapat bola, jangan terlalu lama digiring itu bola. Karena bola itu jangan dibawa pulang. Kasih itu passing cepat. Itu salah satu yang harus kamu kembangkan. Kamu ini pemain yang bagus sekali, tapi jika kamu tidak bisa kembangkan itu, nanti akan lebih sering kamu itu di-press dan kehilangan penguasaan bola. Itu beberapa kali terjadi. Tapi memang oke dia mainnya. Dia ada memberikan 1 umpan kunci kepada Tom Hay. Beckham Putra sudah benar dimainkan. Kemudian yang saya lebih kaget lagi, Andrew Jung ditarik keluar. Kenapa Ramon? Ramon ini yang harus hajar nih di depan. Artinya dia harus press. Dia harus tekan para pemain Selangor yang kelihatan sudah kelelahan. Jadi Boyan Hodak nih otaknya nih aktif banget. Dia tahu masukin pemain-pemain yang tangguh seperti Robby Darwish dan Ramon, ganggu itu para pemain Selangor, dan kemudian Marklock bisa mencetak gol ketika dia bisa menang pressing di tengah. Dia ada 2 kali sebelumnya melakukan kesalahan dengan miss kick atau juga salah passing. Tapi umpan dia, coba lihat kapan dia memberikan umpan. Pada saat dia melihat memang betul dia harus memberikan umpan kepada Adam Alis, bukan kedua pemain lainnya dari Persib yang bergerak. Saya lupa itu siapa 2 pemain lainnya.
Jadi inilah yang selalu saya katakan tentang McClough. Dia pemain yang pintar ini. Dia pemain yang mengandalkan intelijensia, tapi berikan dia keleluasan. Kalau dia main sebagai defensive midfield, kasih dia peran itu. Kalau dia diminta naik, kasih dia keleluasan itu. Dia naik, jadi dia nunggu momen. Dia harus umpan ke siapa? Kemudian dia umpan ke Adam Malis. Adam Malis, what a finisher. Dia shooting gak keras, tapi dia tahu dia gak boleh shooting keras. Karena kalau dia shooting keras, bisa melayang itu bola, Pak. Tapi dia shooting menyusur tanah, tapi powernya tuh tetap ada. Sehingga ketika Nazril pun sudah melakukan penyelamatan, karena sebelumnya dia melakukan banyak penyelamatan, bola itu masuk. Nah, ini bukannya saya menjelekkan Nazril. Dia memang kiper muda, kalau nggak salah 23 tahun ya. Itu waktu gol kedua Adam Malis, itu mental dia udah kena, Pak. Saya udah bisa ngelihat lah, udahlah. Ya mungkin saya salah, tapi ini feeling saya, itu udah goyang. Udah goyang, udah kelelahan para pemain Selangor. Jadi, kemudian pada saat injury time ditambah sampai 6 atau 7 menit, ya saya sih feelingnya udah ini imbang. Imbang udah. Ya seharusnya Persib juga kalau mendapatkan hasil imbang setelah ketinggalan ya bagus juga. Tapi ternyata para pemain Persib ini gak puas dengan hasil imbang. Mereka tetap keluar menyerang dengan resiko mereka bisa kena counter. Karena ada beberapa kali juga para pemain Selangor bisa memainkan bola di area pertahanan Persib. Bahkan sekali tuh pemain Selangor tuh sudah one on one dengan Teja. Teja bagus keluar, gak panik, dia bisa melakukan save. Dan kemudian tiba-tiba itu gak ada proses golnya, tiba-tiba setelah tayangan ulang tuh yang Teja save tiba-tiba udah gol itu. Saya kaget kok bisa golin Adam Malis. Saya kira mungkin ada sesuatu, ya kan mungkin dianulir atau apa, karena saya kaget juga gitu. Tapi ternyata pada saat saya lihat, karena ada pressing dari para pemain Persib, pemain Selangor kasih bola ke belakang, nah Nazril ini udah lemah. Udah capek juga dia melakukan save, ternyata dia mau passing ke depan seperti itu, kena Adam Malis, dan Adam Malis mencetak gol kemenangan untuk bisa membawa Persib Bandung menang, dan ini kemenangan yang berharga karena menjaga peluang Persib untuk lolos ke fase selanjutnya. Tapi saya juga tadi menunggu tayangan ulang yang ketika Beckham Putra itu didorong di dalam kotak penalti, tapi wasit tidak memberikan penalti. Ternyata tayangan ulangnya gak ada, dan saya harapkan ya seharusnya ACL 2 ini nanti kalau sudah lolos fase grup pakailah VAR. Biar lebih enak nanti membantu wasit juga. But overall ini adalah high tension game, dan saya melihat bahwa para pemain Selangor, jujur, saya bukannya menjelekkan para pemain Selangor, oke lah fighting spiritnya bagus. Tapi secara permainan gak ada istimewanya. Mereka bisa mencetak 2 gol karena kesalahan dari para pemain Persib. Dan para pemain Persib lamban panas. Jadi saya pikir kalau di next match dimanapun itu, ini saran dari saya sebagai pengamat, ya mereka sudah harus langsung fokusnya tuh sudah harus 100% dari awal pertandingan. Apalagi di ACL 2, karena ya walaupun saya bukan fans Persib, tapi tentu saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, saya sangat berharap Persib bisa mewakili Indonesia lolos dari fase grup. Sama seperti yang Dewa United lakukan. Dewa United juga sudah lolos dari fase grup kan. Challenge Cup ya, kalau nggak salah ya. Nah mereka kan sudah lolos kan. Nah itu juga bagus bagi Indonesia supaya nanti koefisien atau ranking kompetisi kita di AFC itu ikut naik juga. Dan kalau bagi saya, man of the match di pertandingan malam hari ini adalah Adam Malis. Ya bukan saja karena dia mencetak 2 gol, tapi dia pemain yang tenang bermain under pressing. Jadi dia tuh ditekan habis-habisan. Tapi pemain ini tenang banget. Dia bisa keluar dari tekanan tersebut dan mencetak 2 gol. Dan bisa juga dia tidak berlari mengejar bola ketika ada back pass dari pemain Selangor. Itu sudah masuk masa injury time yang cukup lama. Tapi dia masih berlari. Terlepas dia juga masuk sebagai pemain pengganti. Tentu dia masih bugar, tapi dia masih berlari. Kenapa? Karena pemain ini punya mental seorang pemenang. Jadi kalau pemain bola punya mental seorang pemenang, dia gak akan menyerah sampai fluid panjang itu dibunyikan. Jadi ini adalah kemenangan yang istimewa bagi Persib Bandung karena berkat perjuangan dari semua para pemain mereka dan tentunya keputusan dari pelatih mereka Boyan Hodak yang selalu saya katakan bahwa dialah adalah sosok yang bisa membangkitkan Persib Bandung yang sampai juara back to back. Dan kita tunggu karena yang penting nih bagi Persib bagaimana mereka bisa lolos dari fase grup ini. Itu yang sangat penting dan saya juga berharap mereka bisa lolos, tapi nanti kita tunggu juga bagaimana mereka di kompetisi. Nah, maka itu yang saya selalu katakan bahwa yang saya suka dengan para supporter dari Persib adalah mereka tidak anti kritik terhadap timnya. Nah, jadi kritikan saya untuk pertandingan malam hari ini, ya para pemain Persib jangan ketiduran di awal pertandingan. Bangkit langsung gitu. Udah harus waspada. Dan yang kedua, juga tentu kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Jika itu terus terjadi, tentu Persib akan banyak kemasukan gol. Jadi gak bisa mengatakan Teja jelek. Enggak, gimana caranya dia mau save ketika bolanya sudah enak banget bagi para pemain tim lawan. Jadi itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dan tentu saya bukan saja membuat konten tentang Persib, tapi tentu saya membuat konten-konten juga tentang tim-tim lain. Dan saya melihat sekarang ini banyak juga supporter dari tim-tim lain juga tidak anti kritik terhadap tim mereka. Itu yang saya harapkan untuk semua supporter.
Buka pikiran kalian, buka wawasan kalian. Kita tunggu bagaimana nanti Persib di pertandingan selanjutnya. Kalau nggak salah di Super League nanti akan berhadapan lawan Maluku United, kemudian ada Dewa United, dan setelah itu akan berhadapan dengan Bangkok United. Itu adalah kunci bagi Persib lawan Bangkok United. Jika mereka mendapatkan 1 poin, maka mereka akan dipastikan lolos dari fase grup ACL 2, atau sekarang kayaknya mereka udah lolos. Nah, saya nggak ngerti nih. Saya ada nanya salah satu teman saya, katanya kalau menang malam hari ini lolos, tapi sebenarnya secara hitung-hitungan, ya walaupun Persib 10 poin, tapi kalau Lion City Sailors menang 2 match selanjutnya dan Persib kalah, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa sama dengan Persib poinnya. Tapi selisih gol memang Persib jauh lebih unggul. Tapi tentu untuk dipastikan Persib lolos, ya mereka minimal mendapatkan 1 poin di next match. Oke, sampai di sini saja karena sudah malam. Saya juga mau tidur. Saya bisa istirahat hari ini setelah 2 hari begadang siaran. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.